Saya rekam ya. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai kuliahnya. Jangan dulu. Saya set dulu. Baik, jadi mata kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini adalah elektronika dasar. Eh, jadi di kebetulan untuk di fisika itu elektronika itu dibagi dua, oke? Jadi ada elektronika dasar, ada elektronika lanjut. Sebenarnya elektronika dasar semua, cuma di kampus lain itu ada yang menamakan elektronika satu, ada elektronika dua, oke? Jadi ini adalah lanjutan dari fisika dasar yang telah Anda pelajari di tahun pertama, oke? Sebelum saya lanjutkan, kalau seperti ini suara saya jelas? Apa perlu volumenya diperkeras? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, jadi elektronika dasar ini 2 SKS, jadi dia 2 SKS. Saya kira apa 2 SKS itu saya tidak perlu jelaskan lagi apa maksudnya 2 SKS. Nah, 2 SKS ini idealnya elektronika dasar ini 2 SKS ini kita sudah praktikum sebagian. Oke, jadi harapannya nanti mudah-mudahan kita kan sekarang September, mudah-mudahan Oktober atau November kita sudah bisa eh, kuliah tatap muka kembali di kampus. Kemudian Bayu juga sudah bisa ke Palopo. Kita kuliah praktikum di lab. Oke, kebetulan kalau elektronika dasar itu menggunakan osiloskop, multimeter dan seterusnya itu kita sudah ada di lab. Oke, mungkin kalau Bayu di teknik elektro mungkin di sana lebih lengkap. Oke, karena mereka memang fokusnya ke sana. Apa yang akan kita bahas di kuliah ini? Apa yang akan kita bahas? Pertama, ini kita akan bahas secara teoretik dulu. Oke, secara teori dasarnya dulu yang kita bahas. Karena bagi saya, begitu kita mengerti, paham betul teorinya, dengan mudah nanti kita akan bisa mempraktekannya. Oke, jadi nanti prakteknya mudah-mudahan semua berdoa, mudah-mudahan kita bisa kembali masuk di kampus dan kita bisa kuliah. Oke, baik. Apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini? Mungkin yang pertama yang akan kita bahas ini sifatnya review saja, mengulang saja ini rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah. Apa yang akan kita bahas di rangkaian arus searah ini kita review kembali apa itu hukum Ohm. Ini cuma review kembali singkat saja hukum Kirchhoff. Dan ada yang baru di sini namanya rangkaian setara. Oke. Mungkin kalau rangkaian setara yang sudah pernah Anda pelajari di sekolah menengah atau kita bahas kemarin di kuliah sebelumnya, kalau kita punya 10 resistor itu bisa digantikan dengan satu resistor. Oke, itu namanya rangkaian setara. Oke, tetapi rangkaian setara yang akan kita bahas pada kuliah ini ada namanya rangkaian setara Thevenin dan Norton.
Nah, ini rangkaian setara ini nanti akan sangat berguna ketika kita membahas tentang transistor. Oke, jadi ada rangkaian setara yang baru, rangkaian setara Thevenin dan Norton. Maksudnya rangkaian setara seperti ini. Kalau misalnya Anda punya resistor, misalnya seperti ini R1, R2, ini bisa kita ganti dengan rangkaian pengganti, rangkaian setara RP. RP ini nanti sama dengan R1 ditambah R2. Ini namanya rangkaian setara. Oke, ini namanya rangkaian setara. Saya kira itu sudah jelas, tapi rangkaian setara yang akan kita bahas adalah rangkaian setara Thevenin dan Norton. Selanjutnya kita akan bahas rangkaian arus bolak-balik. Oke, arus bolak-balik. Ini biasa kalau di dunia teknik ini biasa disebut dengan AC. Oke, AC itu namanya alternating current. Jadi kalau listrik di rumah tangga itu, listrik yang kita gunakan itu namanya listrik AC, namanya alternating current. Kalau rangkaian arus secara ini biasanya disebut direct current. Oke. Jadi kalau misalnya Anda punya charger seperti ini, Anda misalnya punya charger seperti ini, yang masuk di sini itu adalah arus AC, yang keluar itu adalah arus DC. Oke, di dalamnya ini ada rangkaian penyiara, ada rangkaian tapis, itu semua nanti akan kita bahas. Oke, akan kita bahas di kuliah ini. Nah, apa yang akan kita bahas di rangkaian arus bolak-balik ini? Ini tentu apa parameter-parameter penting di dalam arus bolak-balik. Kita punya RMS, kita bahas kembali apa itu RMS, apa itu P efektif. Tapi ini kita tidak bahas secara detail ya, karena anggapannya Anda sudah dapat di fisika dasar, atau kalau Bayu mungkin saya yakin sudah dapat di fisika teknik. Oke, RP, RMS, P efektif, kita hanya singgung sedikit untuk mengingatkan. Oke. Kemudian kita bahas rangkaian RLC. Ini mungkin kemarin di kuliah listrik magnet, kemarin dengan mahasiswa fisika yang ada di Universitas Cokroaminoto Palopo kita sudah bahas juga. Kalau Bayu sudah pernah belajar rangkaian RLC? Rasa-rasanya belum, Pak. Rasanya kalau di fisika teknik, fisika dasar belum. Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti kita bahas secara detail di RLC ini. Sorry Bayu, tadi teknik elektro atau teknik elektronika? Teknik elektro, Pak. Teknik elektro berarti arus besar ya? Iya, Pak. Berarti apa? Berarti Bayu ini sudah belajar rangkaian pembagi tegangan dan seterusnya. Sudah, Pak. Tapi masih sedikit, Pak, ini bahas kemarin. Karena kan online, Pak. Jadi nggak efek. Oke, ini juga mahasiswa yang dari Cokroaminoto Palopo. Eh, Masih ingat ini rangkaian RLC yang kemarin? Bagaimana Miftahul Jannah, masih ingat? Masih ada diingat? Induktor. Kalau Arif, masih ingat ini rangkaian RLC Arif? Enggak sih Pak. Hah? Masih ada diingat sedikit?
Kalau Arni masih ingat sedikit ini apa rangkaian RLC? Di kelas Tidak. ini, di kelas ini atau di kelas yang lain ya? Saya lupa. Apa di kelas ini semester kemarin sudah pernah dibahas rangkaian RLC? Apa Putri bagaimana kelas ini sudah pernah dibahas rangkaian RLC Putri? Halo? Halo Putri, tidak kedengaran suaranya? Sudah pernah dibahas rangkaian RLC? Ya? Halo? Halo? Belum kayaknya, Pak. Belum ya, berarti Belum kayaknya, Pak. Dulu kan di kelas ini. Oke, Belum. tidak apa-apa. Nanti kita bahas kembali rangkaian RLC ini. Belum, Pak. Oke, kalau belum. Oke. Halo, Jadi, Pak. kita lanjutkan rangkaian RLC. Kemudian kita akan bahas tentang tapis. Atau biasa kita sebut dengan filter. Filter RC. Ini biasa juga disebut dengan filter pasif. Oke. Jadi ada namanya filter RC. Apa itu filter? Mentapis. Jadi kita bisa audio misalnya kita mau hilangkan frekuensi tingginya, kita mau hilangkan frekuensi rendahnya, itu bisa kita lakukan dengan filter RC. Nanti kita bahas detail bagaimana filter RC itu bisa bekerja. Oke. Kalau filter RC ini bisa kita percobaannya bisa kita lakukan di lab karena kita hanya butuh R dan kapasitor. Oke. Kalau ini kita butuh R, induktor dan kapasitor. Oke. Kemudian ini Ini dua ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan 2 atau 3 pertemuan ke depan. Jadi ini 2 atau 3 pertemuan ke depan. Nah, setelah itu kita masuk di ini bahan semikonduktor. Kenapa kita belajar bahan semikonduktor? Karena bahan semikonduktor inilah komponen utama di dalam komponen elektronika. Oke. Hampir semua komponen elektronika itu terbuat dari bahan semikonduktor. Dioda, transistor, IC itu semuanya penyusun dasarnya adalah bahan semikonduktor. Oke, jadi kita akan belajar elektronika itu mulai dari bahan penyusunnya. Oke, jadi kita di awal kita harus paham tentang bagaimana karakteristik bahan semikonduktor. Oke, jadi kita harus paham betul. Nah, semikonduktor ini ada murni dan ada tak murni. Oke, nanti kita bahas perbedaannya. Apa itu semikonduktor murni? Murni dan tak murni. Oke. Ini biasa disebut intrinsik. Ini biasa disebut ekstrinsik. Nah, yang tak murni ini terbagi dua lagi, ada namanya tipe P dan tipe N. Oke, jadi tipe P dan tipe N. Nah, kalau tipe P dengan tipe N ini disambung, jadilah dia dioda sambungan PN. Oke. Kalau semikonduktor tipe P ini disambungkan lagi, jadi 3 seperti ini tipe P, ini tipe N, ini tipe P. Nah, ini biasa disebut transistor PNP. Oke. Ini biasa disebut dengan transistor PNP. Yang menggunakan HP ini tulisannya terlalu kecil atau bagaimana? Kecil? Sebentar lagi, Pak. Agak kecil sedikit, Pak. Tapi bisa dibaca? Iya, Pak, bisa. Oke,
Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya, langsung unmute saja dengan sendirinya. Oke, ini kita kuliahnya nanti akan banyak berdiskusi. Oke, jadi ya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kapanpun. Oke, selama kuliahnya. Oke, nomor 4. Setelah itu kita lanjutkan. Kita bahas dioda. Oke. Saya tadi sudah jelaskan apa itu dioda, ya, sambungan dari sambungan dari semikonduktor tipe P dan tipe N. Setelah itu kita bahas mungkin di sini kita akan ada mid semester. Mungkin setelah ini. Dioda itu biasa banyak digunakan sebagai penyiara gelombang. Oke. Penyiara gelombang. Apa itu penyiara gelombang? Pada dasarnya ini mengkonversi arus AC menjadi DC. Oke. Jadi dia mengkonversi arus bolak-balik menjadi arus searah. Oke. Jadi kalau saya ulangi kembali, kalau Anda punya charger di rumah, seperti ini charger, di dalamnya ini ada komponen yang menyerahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Oke. Di dalamnya ini ada komponen yang menyerahkan arus searah. Biasanya komponen dasarnya itu dioda, tetapi biasanya saat ini dibuat dalam bentuk IC. Oke. Mungkin setelah ini kita punya di sini mid semester. Ini di sini setelah ini kita punya di sini mid semester. Oke. Ujian tertulis mid semester. Setelah itu kita lanjutkan ke kuliah bagian keduanya. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 5, nomor 6. Nomor 6 itu kita bahas tentang transistor. Oke. Kita bahas tentang transistor. Transistor yang pertama kita bahas transistor bipolar. Nah, yang kita bahas di elektronika dasar ini adalah bias DC-nya. Oke. Bias DC-nya. Untuk fungsinya sebagai penguat gandeng, dan seterusnya transistor itu kita bahas di elektronika lanjut. Seterusnya apa lagi ya? Transistor efek medan. Oke, jadi transistor efek medan. Atau biasa kita sebut dengan PET. Oke. Nah, setelah itu ini kita praktikum. Oke. Ini praktikumnya kita taruh di akhir. Kenapa kita taruh di akhir? Karena kita masih berharap kita bisa tatap muka di akhir semester. Mudah-mudahan di bulan 12. Kenapa kita belum tatap muka? Karena di Palopo ini kemarin baru keluar edaran wali kota lagi. Kita tidak bisa tetap penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Oke. Jadi ini kita akan ada praktikum di sini. Nah, kenapa saya sengaja warna merah ini? Karena praktikum ini kita masih tanda tanya. Oke, kita masih tanda tanya. Oke,
Anda mau praktikum, saya lebih mau Anda praktikum di lab. Karena kalau kita di lab, saya lebih mudah menjelaskan. Oke, tapi karena kondisi saat ini belum memungkinkan, saya harapkan semua dari Anda sudah mengikuti vaksinasi. Oke, supaya karena kita mendukung pemerintah supaya kita bisa cepat tatap muka. Kalau misalnya ini tidak bisa, misalnya kita tidak bisa tatap muka, pilihannya kita menggunakan simulasi. Oke, simulasi ini kalau Bayu tadi itu sudah familiar dengan multisim, mungkin kita akan gunakan EWB. Oke, karena saya lebih familiar dengan ini. Oke, jadi EWB itu saya lebih familiar, tapi EWB ini mungkin bagi orang teknik ini sudah ketinggalan zaman karena dia sudah tidak ada update-nya lagi. Tetapi untuk memahami konsep-konsep dasar di dalam elektronika dasar itu masih sangat berguna. Oke, multisim itu biasanya digunakan oleh orang teknik elektro atau elektronika untuk mendesain rangkaian yang lebih kompleks. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, di akhir ini kita mungkin punya UTS, UAS, ujian akhir semester. Nah, nanti presentasi penilaiannya nanti akan selalu ada tugas. Oke, nanti akan selalu ada tugas. Tugasnya mungkin hanya 1 atau 2 nomor. Ini hanya untuk supaya Anda mereview kembali materi yang sudah Anda pelajari. Oke, tugasnya mungkin 1-2 halaman, setengah jam bisa diselesaikan. Oke, jadi karena tugasnya nanti akan bukan banyak ya, sedikit karena pertemuan itu tugasnya cuma sedikit nanti porsinya akan banyak. Oke, nah caranya begitu Anda dikasih tugas, dikerjakan pada waktu itu, dikumpulkan supaya di akhir nanti tugasnya lengkap. Oke, nah tugas ini porsinya saya kasih tugas ditambah praktikum. Praktikum ini, mohon maaf, ini modelnya masih bagaimana kita praktikum itu setelah mid semester kita tentukan. Oke, setelah mid semester kita tentukan apakah kita praktikum menggunakan EWB atau praktikum langsung di lab. Oke, praktikum ini porsinya 30%. 30%. UAS dan UTS ini masing-masing 30%, berarti ini 60%. Kehadiran ini 10%. Detailnya ini nanti saya kirimkan Anda melalui grup sistem penilaiannya. Oke, mudah-mudahan semua nanti bisa mendapatkan nilai A. Nah, kalau dengan saya kuliah itu kalau mau mendapatkan nilai A, ikuti semua proses perkuliahannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Ya, silakan. Saya sedikit mau bertanya mengenai absensi Pak, karena kan saya belum bisa mengakses LMS ya Pak kalau nggak salah, Learning UNCP. Sementara LMS-nya UNCP itu minggu ini kita masih dalam tahap maintenance, perawatan. Mungkin minggu ini kalau
minggu ini kita buatkan kuliahnya di LMS. Oke. Jadi mungkin minggu depan sudah ada LMS-nya. Nah, kalau misalnya ini nanti mungkin kita gunakan Google Classroom. Oke. Untuk presensinya, karena ini jumlahnya hanya, kalau dari Cokro Aminoto Palopo, siapa ketua tingkatnya, ketua kelasnya? Halo? Siapa koordinator kelasnya? Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Siapa koordinator kelasnya? Dari Cokro Aminoto Palopo. Bagaimana Pak? Yang dari Cokro, siapa ketua tingkatnya? Yang Pak. lama Idil. Siapa? Yang lama Idil. Oke, Putri, berapa pesertanya mata kuliah ini? Yang dari Cokro? Halo? Berapa pesertanya? 9, Pak. 9. 9. Oke, untuk saat ini saya absen 9, manual. Pak. 9. Oke, saya sudah dengar. Oke, untuk kesempatan 9, Pak. ini bisa Iya. dengar suara saya? Jelas? Jelas suara saya? Halo? Jelas Pak. Oke, apa namanya? 9 berarti 1, 6 berarti 3 orang tidak hadir ya? Jelas, Pak. Berapa? Jelas. Saya absen dulu ya. Pak. Ya. Habel katanya izin Pak karena ada acara keluarganya. Apa namanya, ini juga pertemuan ini saya rekam. Biasanya juga saya absensinya melalui rekaman audio Zoom itu. Oke. Biasanya di rekaman audio, biasanya saya ambil absensinya di situ. Untuk LMS-nya mungkin minggu depan kita tentukan apakah kita pakai LMS Universitas Cokro Aminoto Palopo atau kita pakai Google Classroom. Oke. Saya kira dua-duanya bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, untuk buku referensinya mata kuliah ini, tunggu sebentar. Untuk referensinya biasanya kita pakai ini. Oke. Ini bukunya Sutrisno. Oke. Ini Sutrisno, ada elektronika 1, ada elektronika 2. Oke. Ini hampir semua kampus di Indonesia pakai buku ini untuk mata kuliah elektronika. Oke. Ini di perpustakaan ada, banyak tersedia. Kalau misalnya Anda berat untuk memilikinya, saya kira bagi saya itu kalau kita kuliah, Google itu adalah teman terbaik. Oke? Karena dia bisa menyediakan semua bahan belajar yang Anda perlukan. Jadi kalau misalnya pokok bahasanya transistor bipolar, Anda tinggal cari transistor bipolar di internet. Banyak bahan bacanya di sana. Tetapi buku panduan kita tetap yang Sutrisno tadi. Kemudian yang untuk yang bagian awal ini, materi nomor 1 dengan nomor 2
itu bisa Anda dapati di buku-buku fisika dasar. Oke, fisika dasar atau fisika teknik. Mau Giancoli, mau Tipler, itu materinya ada di sana. Oke. Hanya bagian-bagian tertentu di materi bagi nomor 1 dan nomor 2 ini akan kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertemuan pertama ini, nah, di dalam di dalam elektronika banyak komponen. Oke, jadi di dalam elektronika itu ada banyak komponen elektronika. Oke. Nah, kalau Anda buka misalnya radio tua, di dalamnya ada IC, ada resistor, ada kapasitor, dan seterusnya. Oke. Jadi di dalam elektronika itu komponennya dibagi menjadi dua, ada komponen aktif dan ada komponen pasif. Oke. Jadi semua di dalam elektronika itu dibagi dua, ada komponen aktif dan ada komponen pasif. Nah, apa perbedaannya? Komponen aktif itu bekerja kalau ada tegangan bias. Oke, ada tegangan panjang. Oke, jadi ini ada tegangan bias, bekerja kalau ada tegangan bias. Ini bisa bekerja tanpa tegangan bias. Perbedaannya cuma itu. Oke, jadi ada komponen aktif dan ada komponen pasif. Oke, nah biasanya ini di lab, ini biasa kita lakukan pengujian komponen. Jadi kita tahu komponennya ini bagus atau tidak, itu kita biasanya lakukan di awal-awal praktikum elektronika dasar. Nah, tugas Anda di pertemuan pertama ini mudah sekali. Yang pertama tugasnya ini dicatat, jelaskan perbedaan komponen aktif dan komponen pasif. Oke. Anda jelaskan perbedaan komponen aktif dan komponen pasif. Kemudian yang kedua, berikan 5 contoh komponen aktif dan komponen pasif beserta fungsinya. Oke. Ini kurang dari 5 menit ini Anda bisa selesaikan tugasnya. Sudah paham tugasnya? Jadi komponen aktif dan komponen pasif. Kemudian berikan contohnya masing-masing 5 disertai fungsinya. Oke. Contoh satu komponen aktif itu transistor, satu komponen pasif itu resistor. Anda tinggal tambah nanti. Oke, jadi tugasnya diketik atau bisa ditulis tangan, atau diketik, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, nanti tempat pengumpulannya saya berikan setelah LMS kita course kita di LMS sudah jadi. Oke, nanti saya undang Anda satu persatu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Harni, Margareta, Jesse, Miftahul Jannah, ada? Bayu, Arif, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan, kembali jam 7.30. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.